Sebuah gimmick atau karakter dan storyline yang diperankan oleh seorang pegulat adalah hal yang paling krusial bagi karir mereka di dunia gulat profesional. Tanpa persona atau karakter yang jelas, seorang pemula tidak akan dapat spotlight yang mereka inginkan. Seringkali, gimmick diberikan kepada seorang pegulat oleh promosi gulat dari hasil diskusi ide bersama tim penulis belakang layar maupun pegulat itu sendiri. Selain sebagai cara untuk meng-highlight pegulat dalam sebuah brand, gimmick juga tidak jarang diberikan kepada beberapa pegulat sebagai bagian dari hukuman. Misalnya, seorang pegulat yang melanggar aturan atau menghukumnya dengan memberikan gimmick atau karakter konyol yang cenderung memalukan. Itu jelas bertujuan untuk merusak image dari pengguna tersebut karena mereka sudah terikat kontrak, jadi pengguna tidak bisa menolak dan terpaksa menjalankan gimmick tersebut dengan profesional. Walau begitu, banyak dari mereka yang berhasil membuat gimmick itu sukses dan jadi ikonik dalam sebuah karir mereka. Berikut beberapa gimmick konyol yang sukses karena hukuman yang ada di WWE. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas. R-Truth. Buat kalian yang sudah mengikuti WWE di masa ini, pasti tahu siapa Little Jimmy dan seberapa konyol dan hebohnya gimmick ini. Penjelasan simpelnya, gimmick ini dijalankan oleh R-Truth yang pura-pura punya teman imajinasi yang selalu berada di sampingnya. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali R-Truth. Sejak awal, memang susah bagi R-Truth untuk mempopulerkan gimmick goib seperti ini. Vince McMahon yang memberikan gimmick ini ke R-Truth sebagai hukuman, karena R-Truth pernah ketahuan merokok saat siaran langsung. Walau memang saat itu R-Truth merokok itu dia hanya memerankan karakternya, tapi peraturan tetap peraturan. WWE dengan rating PG jelas melarang hal tersebut. Oleh karena itu, Vince menghukum R-Truth dengan memberinya teman imajinasi bernama Little Jimmy. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, R-Truth berhasil membuat Little Jimmy cukup heboh dan populer pada masanya. Bahkan menurut R-Truth, Little Jimmy pernah mengepin dia untuk mendapatkan title 24/7 Champion pada satu masa. Mark Henry. Pada saat pertama Mark Henry bergabung ke WWF, ia menandatangani kontrak bernilai besar. Sudah jelas Vince punya rencana besar untuk Henry sebagai penampil. Tetapi penampilannya di masa awal tidak sesuai ekspektasi WWF. Mungkin WWF kesal sudah dibayar mahal-mahal, skillnya cetek, ya kemudian dikasih gimmick konyol yang diberikan nama seksual coklat. Karakter komedi di show WWF yang sering terlibat segmen-segmen konyol. Salah satunya hubungannya dengan Mae Young. Walaupun konyol, fans di masa sekarang tetap menganggap itu sebagai bagian besar dalam karirnya Mark Henry yang malah legenda. Akim. Salah satu yang mungkin kalian tidak kenal ialah One Man Gang. Ia cukup dikenal di era tahun 80-an. Gaya bergulat hard hitting memukul keras ala-ala anggota geng cukup mengesankan saat itu. Tetapi WWF memutuskan untuk mengganti gimmicknya menjadi berubah 180 derajat. Suatu hari ia diperkenalkan sebagai Akim di African Dream. Karakter selayaknya brand ambassador benua Afrika ini menjadi pertanyaan besar bagi para fans, apa sebenarnya yang terjadi. Yang jelas, gimmick ini ia lakukan sebagai hukuman karena beberapa kali tidak datang ke lokasi show tanpa alasan yang jelas. Tindakan tidak disiplin seperti itu merupakan hal yang sangat serius bagi WWF. Sebenarnya, WWF saat itu tidak terlalu terkesan dengan kemampuan Akim di gimmick sebelumnya. Ia justru diberikan gimmick yang lebih sulit untuk mendapat respon baik dari penonton. Brodus Clay. Banyak fans yang cukup kaget ketika Brodus Clay muncul sebagai karakter joget-joget Funkasaurus. Padahal WWE sebelumnya membuild up karakternya sebagai monster heel dan itu yang seharusnya penonton dapatkan. Tetapi WWE memutuskan untuk mengganti gimmick Brodus Clay seketika untuk menghukum Brodus Clay. Suatu hari, Vince McMahon ditunjukkan sebuah video yang cukup viral saat Brodus Clay beraksi konyol. Ini yang membuat Vince McMahon berubah pikiran. Ia menganggap Brodus Clay yang sudah di-build up sangar malah ngelawak seperti itu. Alhasil, Brodus Clay muncul sebagai pegulat jobber yang berjoget dan bernyanyi bersama Funkadactyls. Padahal, Brodus Clay cukup potensial sebagai monster heel saat itu. Akan tetapi, Brodus cukup sukses merubah hukuman tersebut menjadi penyelamat karirnya. Ia bertahan cukup lama dan cukup disukai oleh banyak fans saat itu. Dusty Rhodes. Legenda wrestling berikutnya sang ayah dari Cody Rhodes yakni Dusty Rhodes. Ia mampu merubah gimmick hukuman ini menjadi legenda yang ikonik bagi karirnya sebagai hukuman untuknya. Banyak yang percaya bahwa saat itu Vince McMahon menghukumnya karena Dusty Rhodes pernah bekerja di promosi gulat lain yang selalu bersaing dengan WWE.
Karena hal tersebut, Vince McMahon merasa Dusty Rhodes yang masuk ke WWF perlu diberi pelajaran akan buat fans mencintainya. Ricky Steamboat meminta cuti di dunia gulat profesional bukan hal yang dengan mudah dilakukan oleh seorang pegulat. Apalagi ketika mereka sedang dalam masa push atau storyline mereka harus selalu ada di setiap minggunya. Pada suatu masa, Ricky Steamboat meminta waktu istirahat cuti setelah WrestleMania 3. Tapi itu tidak berjalan seperti yang ia inginkan. WWF tidak mengizinkannya, bahkan Vince menghukumnya. Ricky Steamboat dihukum dengan menjalankan sebuah gimmick Dragon dengan kostum yang mencolok dan bahkan ia bisa menyemburkan api selayaknya naga. Penampilan atraksi sirkus karakter tersebut diduga akan membuat ia turun ke posisi mid-card dan tidak dikenal penonton. Walau begitu, Ricky Steamboat mampu membuat karakter Dragon itu menjadi digemari oleh fans. Hukuman dari Vince justru tidak bisa memuaskan dirinya sendiri. Adrian Adonis. Sebenarnya, Adrian Adonis merupakan pegulat yang berbakat. Sebelum join ke WWF, banyak yang terkesan dengan kemampuannya. Itu jadi ekspektasi banyak orang ketika ia bergabung ke WWF. Tetapi tidak dengan Vince McMahon. Ia punya ide lain dan kemudian ia langsung memberikan gimmick hukuman karena Adonis bertambah gemuk. Disclaimer, dulu promotor memang cukup memperhatikan berat badan pegulatnya. Kalau pegulat tidak bisa memanage kondisi tubuhnya, tentu itu sebuah pelanggaran bagi promotor. Vince tidak senang dengan kondisi tubuh Adonis yang tidak sesuai harapannya saat itu. Maka dari itu, saat ia masuk ke WWF, Vince langsung memberikannya sebuah gimmick adorable. Itu memaksa Adonis untuk memainkan peran sesuai dengan berat badannya. Tentu itu menurut Vince. Nah, itu tadi video tentang gimmick konyol yang sukses di WWE karena hukuman. Apa tanggapan kalian tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe. Hidupkan juga notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.